Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali di channel Azam Daily dan seperti biasa ya, kali ini kita masih membahas tentang Habib Bahar bin Smith. Ya karena seakan-akan tidak ada habisnya, teman-teman. Ya, Habib Bahar bin Smith ini membuat kita ini geleng-geleng kepala. Ya jadi ada beredar sebuah video di mana ya Habib Bahar bin Smith ini itu ngamuk-ngamuk lagi ya pada saat ceramah, ya ngamuk-ngamuk gak jelas. Ya karena mobilnya itu ya katanya dilarang masuk, teman-teman. Ya. Artinya kalau kami duga beliau ini dilarang untuk berceramah. Ya. Dan hal seperti ini sebenarnya bukan cuma kali ini saja, teman-teman. Kalau kita melihat ya, ada begitu banyak sebenarnya kemarin-kemarin juga kita mengetahui di mana Habib Bahar bin Smith ini itu sering mendapati ya penolakan-penolakan di beberapa titik ya ketika beliau ini ingin menyampaikan sebuah ya tausiah agama. Ya, katanya menurut pengakuan Habib Bahar tausiah agama. Ya walaupun fakta di lapangan kalau kita melihat terkadang yang kita dapati justru bukan tausiah agama ya, tetapi justru ya ngamuk-ngamuk gak jelas, teman-teman. Ya. Nah, di video ini teman-teman, ya Habib Bahar bin Smith ini tuh ngamuk. Ya, keluar-keluar gak jelas, teriak-teriak. Ya sama seperti Habib Bahar bin Smith yang kita kenal selama ini. Ya, kalau nggak ngamuk, keluar-keluar ya gedabrus, ya hujatan-hujat sini ya dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada juga ya tausiah agamanya, tapi beberapa persen lah. Ya. Dan di video ini beliau itu terlihat sangat kesal, teman-teman. Ya sebab mobil yang beliau naiki itu dilarang masuk. Ya. Bahkan sampai curhat terhadap jamaah. Kenapa mobil saya dilarang masuk? Ya, kenapa saya harus jalan kaki? Ya. Dan mungkin baiknya teman-teman langsung kita coba simak video berikut ini ya. Detik-detik Habib Bahar bin Smith ini. Itu curhat ya, ngamuk-ngamuk. Ya, kok bisa mobil saya dilarang masuk? Ada apa? Ya. Dan berikut videonya teman-teman. Kalau masih ada yang ngomong saya pulang. Ini pengajian. Bukan dangdutan, bukan orkes, bukan konser. Jadi tolong jaga akhlak, jaga adab. Beliau mengingatkan teman-temannya tolong jaga akhlak, jaga adab. Ya walaupun kita dapati di kajian beliau ya, beliau ini justru tidak menunjukkan akhlak dalam menyampaikan ya ceramah agamanya, teman-teman. Sebelumnya saya ingin bertanya. Yang masyarakat asli sini mana, angkat tangan coba. Ya. Oke, cukup. Saya pengen tanya satu pertanyaan. Ya baik, apa itu kira-kira teman-teman? Kenapa mobil kok nggak boleh dimasukkan ke dalam sini? Itu pertanyaannya. Katanya dilarang sama anak-anak muda, pemuda-pemuda yang larang. Siapa? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Beliau terlihat cukup jengkel, teman-teman ya. Bahkan sampai berkali-kali mempertanyakan alasannya kenapa mobil saya dilarang masuk gitu. Enggak. Coba mana perwakilan anak muda sini? Tokoh masyarakat di sini mana? Saya cuma mau nanya. Tadi kan saya tanya, kenapa kok mobil nggak masuk? Katanya dilarang Beb sama pemuda-pemuda sini. Dilarang katanya ya. Masyarakat asli sini siapa? Mana? Yang ngelarang siapa? Beliau mulai semakin jengkel, teman-teman ya, mempertanyakan siapa yang larang mobil saya masuk ya. Ini siapa ya, kok tega benar nih ya menolak ya, menghalangi kedatangan mobil daripada sang mulia Habib Bahar bin Smith. Mana tokoh-tokoh pemudanya mana? Lebih cari Panitia mana? mana? Panitia Tokoh mana? masyarakatnya mana? Ya. Saya tanya, dari depan kemari mobil bisa masuk gak? Bisa masuk gak? Tapi mobil saya ditahan di depan, katanya nggak bisa masuk, pakai motor aja, Beb. Tolong siapin mobil di sini. Kalau mobil nggak disiapkan, saya nggak mulai ceramah. Salawat. Subhanallah. Dengarkan teman-teman, ya beliau dengan ya kayak kalau kami juga begitu ya menyuruh-nyuruhnya gitu ya. Tolong siapkan mobil di sini, kalau nggak disiapkan mobil di sini saya nggak ceramah. Ya. Subhanallah. Ya, beliau seakan-akan harus ada mobil di sini, kalau enggak ya beliau nggak ceramah. Dan ya membuat kami heran juga kok ada juga yang menuruti, teman-teman ya. Padahal mah kalau ceramah ya ceramah aja. Kita niat berceramah kan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan besar, teman-teman. Kok ingin berceramah
tetapi begitu banyak mengajukan persyaratan gitu ya. Apalagi ini sudah berlangsung loh, waktu ceramahnya ini sudah berlangsung. Kalau ada kejadian atau insiden-insiden yang seperti itu misalkan ya kayak mobil dilarangnya masuk ya, mungkin bisa dibahas ya, dibicarakan lebih baik setelah acara kajian selesai kan teman-teman. Mobil nggak siap di sini, saya nggak mulai ceramah. Coba teman-teman ya, mobil nggak siap di sini, saya nggak mulai ceramah. Mulai beliau mempertegas ya, kepada para jamaah. Ya, pokoknya kalau kalau Anda mau mendengar saya berceramah, ya kalau Anda mau mendengar untayan-untayan kalimat-kalimat indah saya, kalimat-kalimat ilmu saya, maka harus disiapkan sekarang juga itu mobil sekarang di sini. Ya. Subhanallah. Saya pulang. Beliau mengatakan kalau nggak disiapkan mobil saya pulang. Iya, iya. Saya mau balik di sana aja atau di sini? Di sana atau di sini? Di sana atau di sini? Ada nggak punya otak semua ente orang. Subhanallah, coba teman-teman ya. Beliau seorang ulama, seorang habaib ya, dipanggil sebagai seorang habaib. Beliau mengatakan seperti itu. Ya, padahal nggak ada punya otak ini kapan semuanya. Ya Allah, kira-kira perkataan seperti ini baik dan pantas nggak diucapkan teman-teman di depan publik? Saya bertanya kepada Anda. Saudara-saudara, saya udah merasakan dakwah yang lebih parah dari ini. Jalanan ini nggak ada apa-apanya. Ya, beliau curhat teman-teman ya. Saya ceramah ke Papua, masuk hutan 3 hari jalan kaki. Saya ceramah ke daerah Kalteng, daerah Dayak, masuk ke dalam hutan. 6 hari saya jalan kaki. Saya udah pernah melewati yang lebih-lebih dari ini. Tapi kan ini kan mobil bisa masuk. Kenapa kok dilarang? Kenapa nggak boleh? Ya. Ya, beliau curhat teman-teman ya. Beliau menceritakan bahwa saya pernah mengalami juga yang lebih sulit daripada ini dalam hal dakwah. Ya seharusnya seperti itu baiknya ya kalau kami ilmu yang fakir ilmu ini baiknya nggak perlulah diceritain terhadap jemaah. Ya, sebab takutnya kita ini memiliki ya, perasaan ria. Padahal kita tahu teman-teman ya ria itu berbahaya teman-teman. Bisa-bisa membuat amal ibadah kita itu hangus. Ria itu ibaratkan semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ya kita sama amat sangat ya nggak tahu sebenarnya pada saat itu ya kita itu sebenarnya terjatuh pada ria. Ya mungkin kita bisa mengatakan saya nggak ria, mengatakan ini saya nggak ingin dipuji oleh manusia, saya mengatakan seperti ini ya kebaikan-kebaikan saya, perjuangan yang saya sudah keluarkan dalam perjuangan dakwah ini, saya nggak berniat untuk mendapatkan pujian manusia kok. Ya mungkin kita bisa berkata seperti itu. Ya tetapi perasaan ria itu teman-teman itu sangat halus. Dan seharusnya kita ini sebagai seorang muslim yang baik ya hendaknya semaksimal mungkin ya untuk berusaha ya menghindari untuk melakukan hal-hal yang seperti ini teman-teman. Ya seperti menceritakan tentang kebaikan kita, menceritakan tentang pengorbanan yang telah kita lakukan ya khususnya dalam perkara ya berjuang di dalam dunia dakwah. Ya. Seorang mujahid itu seharusnya ya kuat ya. Tidak mudah ya menceritakan pengorbanan yang ia lakukan. Ya cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu saksi atau bahkan satu-satunya saksi kalau perlu lebih baik. Ya. Kalau perlu ya hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ya, sebab itu tadi teman-teman, ria itu sangat berbahaya. Ya, sangat-sangat halus. Ya, dan kembali tadi ya soal ceramah beliau mengatakan bahwa datangkan mobil sekarang ke sini. Ya, masih kasih masuk, kalau enggak saya pulang. Ya Allah, ini apa coba teman-teman? Ya. Sekarang mari kita berbicara kalau kita melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu ya sedikit-sedikit kita akan melihat kepada Rasulullah karena ya beliau merupakan ya suri tauladan kita. Ya, semua kita ini seluruh kaum muslimin ya pasti ya dalam perkara ibadah ataupun ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun beramal soleh ya pasti kita akan ya sering atau bahkan selalu dituntut untuk mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya melihat beliau. Coba lihat Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah. Beberapa belas tahun beliau mendapatkan ya perlakuan-perlakuan tidak baik dari masyarakat kota Mekah ya khususnya kaum Quraisy kala itu. Tapi apakah kemudian Rasulullah sampai mengatakan hal demikian? Kalau ada yang ya Allah kalau mereka tidak menerima dakwahku saya pergi. Atau terang-terangan ya Rasulullah berkata di depan masyarakat ya kota Mekah pada saat itu. Kalau mereka tidak mau mendengar dakwahku saya akan pergi. Ya, kan enggak seperti itu teman-teman. Ya, beliau tetap bersabar.
Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasul kita ya untuk hijrah ke kota Madinah ya. Karena pada saat itu ya ujian dalam berdakwah beliau ini semakin berat teman-teman. Ya, semakin mendapat pertentangan yang sangat-sangat berat ya kala itu. Kemudian kita lihat juga, kita mengingat coba sejarah ketika Rasulullah SAW datang ya ke kota Taif. Ya, beliau berjalan kaki. Sangat begitu lama dan jauhnya perjalanan. Beliau ingin menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin mengajak manusia ini untuk mendekat ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang beliau dapati di sana? Ya justru beliau sampai ya, diperlakukan sangat-sangat buruk terhadap ya masyarakat kota Taif pada saat itu. Bahkan kita ya mengetahui ya beliau itu dilempar. Ya, dilemparin batu tuh. Ya sampai luka-luka. Tetapi kemudian coba kala itu datanglah malaikat. Ya malaikat gunung dan menawarkan kepada Rasul kita, "Ya Rasulullah, kalau kau ya, mengizinkan aku, izinkanlah aku. Aku bisa saja menghimpit mereka. Ya, menimpa mereka. Ya, akan aku tindih mereka dengan gunung ini." Dan coba apa respon Rasulullah kala itu? Ya, Rasulullah bisa saja mengatakan, "Iya silakan." Dan kalau Rasulullah mengatakan seperti itu maka akan punah penduduk kota Taif. Tetapi Rasulullah berkata apa? Tidak. Ya, aku diutus tidaklah untuk seperti itu. Ya, baiklah kalau saat ini mereka tidak menerima dakwahku. Aku syukur-syukur, aku berharap kelak di keturunannya mereka akan menerima dakwahku. Dan terbukti teman-teman, akibat dari kesabaran dakwah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, saat ini kita mengetahui sejarah ya. Ada begitu banyak ulama-ulama besar yang lahir dari kota Taif. Ya, penerang-penerang cahaya agama dinul Islam. Ada begitu banyak lahir dari kota Taif. Coba seandainya Rasulullah mengiyakan ya permohonan malaikat gunung pada saat itu. Apa jadinya? Mudaratnya kan lebih besar. Ya, nggak ada lahir para ulama-ulama besar yang lahir dari kota Taif. Ya itulah hikmah atau kesimpulan yang ingin kami sampaikan di sini teman-teman ya, bahwa ya sosnya Habib Bahar bin Smith ini yang sudah mengaku ya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Sosnya beliau ini ya menjadikan Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul menjadi seorang suri tauladan yang baik. Nah sosnya beliau mencontohi Nabi. Sosnya beliau ya Habib Bahar bin Smith ini itu mencontohi ya Rasulullah SAW. Apalagi beliau mengaku sebagai habaib, di mana cucu daripada Rasulullah SAW. Iya kan? Iya, harusnya seperti itu teman-teman. Ya, kita saja sebagai seorang awam yang notabene kita ini bukan adalah keturunan Rasulullah SAW, kita bukan seorang habaib. Itu kita begitu sangat cinta kepada Rasulullah, bahkan ada saudara-saudara kita yang lain ataupun asatis-asatis teman-teman kita dari Salafi. Mereka itu justru lebih bersemangat dan lebih justru mencerminkan apa ya sikap, akhlak, ya adab, ya seperti Rasulullah SAW. Nah makanya sekali lagi teman-teman ya sebagai penutup, ya terkadang ya tidak sedikit ya ada umat Islam yang bertanya-tanya, ya ini kan Habib Bahar bin Smith ini kan ya ngaku sebagai habaib, ya cucu daripada Rasulullah SAW. Kok malah kelakuannya seperti ini? Kok malah kalau berdakwah seperti ini? Ya, jadi ya mereka semua juga nggak salah berkata seperti itu, karena seharusnya ya kalau kita ini sebagai seorang ulama, jangankan seorang habaib loh, kita sebagai seorang ulama, panutan, ya, seorang guru ataupun ya gus misalkan. Nah, kita ini seharusnya hendaknya kita ini menselaraskan antara penampilan kita dengan perbuatan kita, antara penampilan kita dengan ucapan kita, teman-teman. Ya apalagi kita ini ya sudah ngaku sebagai seorang habaib. Ya hendaknya dalam bertutur kata ataupun perbuatan hendaknya kita ini berhati-hati. Ya. Minimal harus sinkron lah. Kalaupun tidak sama persis, minimal kita jagalah perbuatan ataupun perkataan kita. Ya. Dari perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang membuat citra agama kita sendiri itu menjadi semakin buruk di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya seperti biasa, gimana nih menurut kalian tentang Habib Bahar bin Smith ini? Coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.